dan lain sebagainya, kita harus mengajukan Praktek BKN terlebih dahulu dan mengajukan persetujuan Mendagri. Dan sebelum persetujuan Mendagri harus ada pengantar dari gubernur dulu. Seperti itu. Jadi prosesnya sangat panjang. Kita harus ke gubernur dulu. Setelah dari gubernur, kita praktek BKN karena praktek BKN itu berlakunya cuma 1 bulan. Sedangkan di Mendagri untuk memberikan persetujuan harus ada praktek BKN. Makanya kadang-kadang sering terjadi waktu yang berbenturan ya ketika kita mengajukan praktek BKN, terus akhirnya expired, terus gubernur baru turun. Akhirnya terjadi pekerjaan yang 2 kali. Mudah-mudahan di pengangkatan guru ini saya makanya minta dukungan Bapak Ibu semua, doanya Bapak Ibu semua, kerjasamanya Bapak Ibu untuk mendukung demi Bapak Ibu semua, untuk agar Bapak Ibu semua dapat diangkat ke dalam CF. Saya mohon doanya biar semuanya berjalan lancar tanpa kendala, terutama untuk proses rekom dan lain sebagainya berjalan lancar. Nah, makanya di sini untuk mengajukan praktek BKN, kita memerlukan dokumen-dokumen dari Bapak Ibu semua. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan mengupload dokumen-dokumen yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Gofur apa saja dokumen-dokumennya. Dan dimohon, kalau melihat dengan kejadian-kejadian yang pengelolaan yang kemarin untuk Bapak Ibu yang pengelolaan tanpa UKOM, pengangkatan tanpa UKOM, itu kan kemarin banyak dokumen-dokumen yang tidak dalam membuatkan PDF-nya itu, mengeksekusi PDF-nya itu tidak bisa terbaca kayak gitu kan. Apalagi terkait dengan SKP. Itu makanya nanti Bapak Ibu perlu memperhatikan dalam membuat dokumen-dokumen PDF-nya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu terutama untuk SKP. Kebanyakan kemarin dari Bapak Ibu guru itu belum mungkin SKP, ngapunten ya Bapak Ibu, mungkin SKP ada yang dibuatkan oleh pengelola sekolah atau dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu menerima jadi sehingga Bapak Ibu tidak mengerti maksudnya dokumen SKP itu yang seperti apa. Kemarin masih banyak yang bingung seperti apa gitu. Jadi untuk dokumen SKP nanti yang kita perlukan kan dokumen SKP penilaian tahun 2021 dan 2022. Untuk 2021 berarti nanti Bapak Ibu lihat kembali dokumennya itu untuk yang semester pertama dari Januari sampai Juni Bapak Ibu itu nanti menggunakan konsep yang lama. Kemudian untuk semester yang kedua menggunakan yang aturan Permenpan 8 tahun 2021. Dan untuk yang 2002 menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, itu nanti diperhatikan karena agak sedikit perbedaan bentuk SKP-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua mudah-mudahan di sini sudah benar semua nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian terkait dengan Bapak Ibu nih yang nantinya dari apabila mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua dapat dinyatakan lulus uji kom nggih. Tapi apabila nanti ada yang tidak lulus, berarti kan yang bersangkutan tetap diangkat ke dalam JF pertama, bukan ke dalam JF muda. Nah, ketika diangkat dalam JF pertama, Bapak Ibu kan posisinya sudah di 3C, tapi belum menjabat ke dalam guru muda, sehingga harus tetap melakukan kenaikan jenjang untuk menjadi guru muda. Nah, itu nanti dalam kenaikan jabatan itu ada waktu 1 tahun dari kenaikan jabatan pengangkatan jabatan sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya Ibu Retno ini mohon ngapunten ini contoh saja Ibu. Nah, misalnya Ibu di JF pertama nih tidak lulus UKOM di JF pertama dengan posisi 3C. Nah, nanti Ibu Retno ini ketika sudah diangkat ke dalam JF pertama dengan posisi 3C, itu nanti harus untuk menjadi muda harus mengikuti uji kom kembali, namanya uji kom kenaikan jabatan gitu. Nah, akan tetapi untuk mengikuti kenaikan jabatan itu angka kredit juga harus terpenuhi dan sistem angka kredit sekarang juga agak sedikit perbedaan dari sistem angka kredit yang sebelumnya karena nanti penilaian angka kredit Bapak Ibu
itu sudah tidak mengusulkan dupak kembali, tetapi penilaian konversi dari penilaian SKP. Nah, misalnya untuk yang JF pertama, itu angka kredit pemeliharaannya setiap tahun jika dikatakan dikategorikan dengan penilaian sesuai ekspektasi atau penilaian dengan baik, itu akan mendapatkan angka 12,5. Tapi berbeda ketika untuk yang JF muda itu 25. Jadi nanti itu ada standar penilaiannya. Dan untuk penambahan jika emang di atas ekspektasi itu nanti penilaiannya juga sudah 37, berarti 150%-nya mendapatkan 150%. Kalau untuk dua yang muda itu nanti 37,5, kisarannya segitu. Kalau yang untuk pertama sekitar 18,75. Itu seperti itu. Jadi nanti yang kayak misalnya tadi kita kembali lagi yang Ibu Retno misalnya dia 3B. Saya akan setting ini dulu sebentar. Sebentar. Nah, ini kan angka kredit. Nanti Bapak Ibu ketika diangkat akan ditetapkan dengan angka kredit panduannya ini, tabelnya ini. Jadi ketika misalnya Ibu Retno tadi dia di 3C, dia di 3C sarjana dengan KP-nya itu kemarin terakhir di Oktober 2022, misalnya seperti itu. Maka kan belum ada 1 tahun ya di bulan Oktober ini, di bulan tahun 2023 ini. Maka nanti angka kreditnya sebesar 5. Itu dengan 3C. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu kalau yang untuk sudah 1 tahun nanti ada di angka kreditnya sekitar 35 seperti itu. Cuma kalau nanti yang di sini berarti dia juga untuk menduduki jabatan kemuda angka kreditnya harus dipenuhi sampai 50. Jadi kan kalau di sini kan 3A ya, ini 3A dengan batas 50, 3B 50, untuk ketiga C itu harus mengumpulkan untuk mencapai 3D harus mengumpulkan 100. Sama halnya untuk kemadya pun harus mengumpulkan 100 dan untuk 4A ini harus di angka kredit 150 ya sampai 4B ini di angka kreditnya memenuhi 150 untuk jenjang madya. Ini 4A, 4B, 4C itu di jenjang madya. Kalau 3C, 3D ini di guru muda. Di guru muda itu perolehan angka kreditnya untuk kenaikan jenjang berikutnya, kenaikan pangkat berikutnya harus mencapai di angka 100. Nah, kira-kira gambarannya itu nanti seperti itu. Jadi misalnya nanti ini ada Bapak Ibu yang dari sarjana yang tadi sudah lulus di golongan muda, angka kreditnya ini mendapatkan angka kredit 5 karena kenaikan pangkat kurang dari 1 tahun. Ketika mau naik ke 3D harus menambah angka kredit sebesar 95 dulu, baru nanti bisa kenaik pangkat ke 3D. Untuk ke 3D ini tanpa UKOM. Yang kalau yang UKOM itu ketika dari jenjang pertama ke muda atau dari muda ke madya, misal 3D ke 4A, itu berarti kan dari muda berubah menjadi madya, itu nanti harus mengikuti uji kompetensi. Nah, terus misal dari 3B mau ke 3C, nanti mengikuti uji kompetensi, seperti itu. Dan ini gambaran singkat saja dari saya terkait nanti ke depannya terkait dengan Bapak Ibu kenaikan jenjang jabatan dan PAK. Mungkin nanti ada dari Mas Fata yang akan menambahkan, barangkali tadi tidak menambahkan belum lengkap. Terus mohon maaf Bapak Ibu, dalam pelayanan ini, dalam pengelolaan CF ini, kami dari tim BKD tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi mohon maaf apabila ada pihak luar atau yang mengatasnamakan BKD terus meminta biaya bayaran dari Bapak Ibu semua, kami sama sekali tidak meminta. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang mendengar seperti itu dan mengatasnamakan kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami. Dan
Sekali lagi kami mohon kerjasamanya nggih Bapak Ibu nggih. Mohon kerjasamanya untuk mengikuti untuk menyiapkan dokumen-dokumen dengan baik. Terus kemudian untuk besok kan akan ada pengumuman kelulusan uji kom. Nanti kalau sertifikatnya sudah turun, berarti nanti bisa Bapak Ibu upload sekalian. Tapi nanti kalau bentuk kelulusannya pengumumannya masih kolektif, nanti kami yang akan memperbaharui ya kalau nanti namanya yang akan menggunakan data kolektif tersebut seperti itu. Tapi nanti kan bisa dilihat dari data kolektif itu Bapak Ibu itu lulus atau tidak, nanti akan mempengaruhi ketika mengisi kolom jabatan. Nanti ada di jabatan awal dan jabatan nanti yang akan diusulkan jabatan barunya itu akan ada perbedaan. Misalnya nanti dari Ibu yang dari dari K2 yang 2014, misal di situ jabatannya pelaksana guru, ditulis pelaksana guru, nanti ketika di jabatan barunya kalau yang lulus berarti nanti di guru muda, kalau yang tidak lulus nanti di guru pertama. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap sama Mas Gofur atau dengan Mas Fatah. Kiranya seperti itu Bapak Ibu guru dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dari Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon kerjasamanya nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kegiatan pengelolaan pengangkatan CF ini akan berjalan lancar sampai Bapak Ibu diangkat sesuai dengan mudah-mudahan mencapai sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Kemendikbud. Tidak ada suatu halangan apapun. Kiranya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sedikit pengantar, untuk selanjutnya dari Mas Fatah mungkin bisa tambahkan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada mengenai perubahan tentang jabatan fungsional itu. Pada Mas Fatah, waktu dan layar kami aturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup jelas ya untuk yang berkaitan dengan regulasi pengangkatan jabatan fungsional guru dengan uji kompetensi. Saya di sini akan bicara sebagai ini ya, yang sesuai dengan tugas saya saja sebagai verifikator. Sambil santai saja Pak, Bu ya. Kita ngomongnya sambil santai saja. Mungkin boleh diseruput dulu kopinya kalau yang sedang ngopi. Ya, jadi di sini saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa dan mengapa usulan Bapak Ibu itu kok bisa atau bisa terkena revisi, gitu, bisa terkena revisi atau bahkan BMS, gitu ya. Yang pertama adalah dari kenapa bisa menjadi revisi ya. Pertama karena mungkin kelengkapan dokumennya ya, Bapak Ibu tidak mengupload dokumen sesuai dengan yang disyaratkan. Soalnya biasanya yang sering kita temui ya, ada beberapa dokumen yang Bapak Ibu, kadang saya sendiri juga agak heran ketika ini pengangkatan pertama ya, kenaikan ya. Ketika ada dokumen yang tidak dimiliki sama Bapak Ibu. Kalau dulu misalnya yang kenaikan itu biasanya SK jabatan yang sering tidak dipunyai. Tapi insya Allah kalau yang pengangkatan pertama biasanya dokumennya lengkap ya. Cuman ada hal-hal yang menjadi fokus kita, yaitu pertama otentitas dokumen ya, atau keabsahan dokumen. Karena biasanya Bapak Ibu itu
ketika di form upload kita minta supaya upload dokumen asli gitu ya, ada tulisannya jelas, tapi yang diupload ternyata bukan dokumen asli, misalnya fotokopi. Itu pun kadang-kadang ada yang nggak jelas. Kemudian ada juga yang scanannya itu terlalu blur atau terlalu kecil atau terlalu besar sampai terpotong seperti itu. Kemudian ada juga yang mengupload bukan bentuk PDF, ya. Ada juga yang mengupload bukan bentuk PDF tapi bentuk formatnya image, bisa dengan ekstensi JPG itu. Bahkan kadang-kadang ada yang upload foto, dokumennya ditaruh di lantai ya, bahkan sampai jempol kakinya masih kelihatan gitu. Ya itu yang kadang-kadang kita jadi perhatian. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa dokumen itu yang kami minta itu harus asli. Yang pertama tadi adalah jelas untuk mengetahui keabsahan dokumen sendiri ya. Karena jika yang diupload fotokopi akan lebih susah bagi kita untuk mengetahui keasliannya dari dokumen itu tersendiri. Itu. Yang berikutnya adalah karena sekarang kan sudah era digital ya Pak ya, dan kita tidak meminta dokumen fisik. Ya, kalau kita meminta dokumen fisik nggak apa-apa, oke kita terima fotokopian dan legalisiran gitu ya. Tapi kita kan memang tidak meminta dokumen fisiknya gitu. Yang kedua untuk sebagai apa ya, arsip pribadinya Bapak Ibu, penertiban arsip administrasinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga peduli dengan arsip-arsip kepegawaian Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hilang atau apa, kita masih punya arsipnya dan itu asli, otentik gitu ya. Makanya kita juga selalu wanti-wanti upload lah dengan dokumen yang asli dan di-scan dengan yang rapi gitu ya. Ya, kemudian ada juga untuk scan yang kadang-kadang sifatnya itu blur ya, tidak jelas terbaca. Jadi ini salah satu sebab kenapa Bapak Ibu harus direvisi. Dan terkait dengan revisi ya, karena kita ini saat ini waktunya sangat mendesak sekali, sangat istilahnya. Nah, ini contoh-contoh dokumen yang tidak jelas ya Bu ya. Ini fotokopi dan juga ini tidak jelas karena scanannya ini buruk ini. Scannya buruk. Ini sebenarnya dokumennya asli, tapi karena di scan tidak hati-hati ya, mungkin scannya menggunakan HP. Jadi hasilnya tidak bagus. Nah, ada juga yang kecil seperti ini nih. Ini terlalu kecil ya. Jadi kita juga untuk mengoreksinya susah sekali nih. Kalau kita zoom ini pecah. Nah, nggak bisa dibaca ini apa ya. Ini yang kita minta untuk revisi. Ya. Mungkin bisa ditampilkan contoh yang bagusnya Mas Gofur. Contoh scan yang baik. Ya. Dan untuk scan yang baik ya Pak, ngomong-ngomong soal aplikasi, biasanya kan Bapak Ibu itu menggunakan scanner HP ya. Kalau scanner HP itu yang saya rekomendasikan itu Adobe Scan ya, namanya Adobe Scan, itu bisa di-download gratis di Play Store. Itu scan-nya bagus, tidak ada iklan juga dan bisa fitur-fiturnya lebih banyak gitu. Kadang-kadang kalau scanner yang lain itu ada tulisan-tulisannya juga ya, ada watermarknya segala macam gitu. Nah ini sekedar
ini saja, info saja. Kalau mau itu scan. Nah ini untuk untuk scan yang bagus ya, Pak. Ini tulisannya jelas, cropping juga jelas ya, antara ukuran kertas dengan lebar filenya itu juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar hingga sampai terpotong. Itu. Nah ini kalau di Zoom juga pasti tulisannya masih terbaca, gitu. Ya, ini tulisannya masih terbaca. Baik, sambil kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak Bu ya. Mungkin ada pertanyaan Pak Bu terkait dengan scanner scan upload ini. Monggo yang mau bertanya silakan. Sebelum nanti teknisnya akan dipandu sama Pak Bofur. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan terkait dengan dokumen-dokumen. Yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, di situ ada Bu Biharsi. Bu Biharsi, silakan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, biasanya kan dalam upload dokumen itu kan ada ukuran KB-nya. Jadi kan kalau ukurannya terlalu besar, mungkin kan kami juga ngeditnya agak susah gitu Pak. Mohon pencerahannya gitu Pak, yang ukuran uploadnya itu Pak. Biasanya berapa KB gitu. Ya gitu aja Pak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sampun harus niku mawon. Baik, terima kasih Bu. Bisa didengar ya sekarang suara saya ya? Ya, untuk ukuran file itu kalau dokumen-dokumen seperti SK, serdik dan segala macam itu kita ada batasan sampai 250 KB ya. Tapi untuk file-file yang memerlukan jumlah yang banyak ya kayak SKP itu kita ada toleransi sampai 2 mega atau 2000 KB. Saya pikir itu sudah cukup besar ya untuk besaran kilobyte-nya. Dan untuk SKP Bapak Ibu, biasanya kan panjenengan itu membuat file SKP itu dalam satu file ya. SKP 2001, SKP 2002. Nah, saran saya untuk mereduksi ukuran file itu SKP bisa dijadikan dua saja. SKP 2001 tersendiri, SKP 2002 tersendiri. Jadi ukuran filenya bisa lebih kecil. Begitu Ibu. Iya Bapak. Ya. Yang lain monggo. Ya, terima kasih Bu Wiharsi yang tadi tanya. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, monggo silakan barangkali ada pertanyaan terkait dengan berkas-berkas yang harus disiapkan. Monggo untuk present, ya nanti kami dari host bisa meng-unmute panjenengan. Pak Ali Sodikin. Monggo Pak Ali. Di-unmute dulu ya. Ya, monggo. Oh, belum ada suaranya Pak. Suaranya belum masuk. Oh, mohon maaf, suaranya belum masuk Pak. Suaranya belum bisa masuk. Diaktifkan speakernya Pak. Ya, monggo Pak. Suara saya Pak Gobur.
Ya, sudah terdengar Pak. Monggo Pak. Ya, yang mau saya tanyakan apa saja hal-hal yang akan diupload nanti Pak Gufur seperti itu. Tadi untuk masalah ukuran saya sudah cukup paham. Untuk SKP dibuat 2 seperti itu. Untuk yang lain harus yang asli ya, bukan ya Pak Gufur ya. Saya minta tadi apa saja yang harus kita upload Pak Gufur, urutannya seperti itu. Demikian saja, terima kasih Pak Gufur tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti untuk file-file apa saja yang akan di-upload nanti setelah sesi ini, Pak Ali. Setelah sesi ini nanti saya jelaskan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk upload di sistem kami seperti itu. Oke. Yang lain, sumonggo, barangkali ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan lain? Ada Mas Fatah mau menambahkan lagi? Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu sudah cukup jelas ya untuk apa dan bagaimananya, juga terkait dengan regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani. Nggih. Tidak ada pertanyaan mengenai hal itu, nggih, Pak Bu, nggih. Oh, ada nih. Ya, ada lagi. Pak Wondo. Ya, Pak Wondo silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengarnya itu mantul-mantul, Pak. Mau tanya untuk mempertegas masalah aplikasi yang di HP yang buat scanan itu yang baik itu Adobe Scan apa? Betul Ya. apa Pak? Memperjelas. Ya, Pak. Adobe Scan, Pak. Nanti ini. Nah, bisa kelihatan nggak nih? Ini yang ini Pak, yang hijau yang seperti ini ya, yang seperti ini. Itu Adobe Scan. Itu menurut saya cukup recommended ya, bagus. Nggak ada iklannya. Itu juga fitur-fiturnya cukup bagus. Gitu. Scan-nya juga baik. Adobe ya Pak ya. Adobe, warnanya merah Pak ya, anuknya ya, aplikasinya Pak ya. Yang warna biru Pak. Warna biru. Di sini ada pilihan, ada biru, ada merah ya. Linknya. Ya nanti mungkin linknya bisa kita infokan di grup nih Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Terus itu Pak, memang kemarin saya kendalanya itu scanan itu SKP itu asli Pak. Kemarin saya kirim memang pakai apa itu scanannya bukan Adobe. Hasilnya katanya bukan asli, padahal itu asli. Maka saya waktu tanya sama tim verifikasi, ini asli loh Pak, apa harus di-scan? Ini asli gitu. Oh gitu. Ya, memang biasa. Memang KB-nya itu menurut saya pengalaman kemarin itu terlalu kecil kalau menurut saya Pak. Kemarin kan 1,5. Jadi saya buat 1,5 maka saya kompres dengan maksimal sekali kemarin. Kalau 1,5 kemarin itu saya pikir nggak harus dikompres Pak, karena kita juga sudah cukup besar ya, 2 mega Pak. Gitu. Dan mungkin itu satu file ya, 2021 dan 2022 satu file, jadi mungkin itu jadi sangat besar sekali ukurannya gitu. Makanya kami sarankan untuk SKP. Enggak Pak, kalau pengalaman saya itu enggak Pak. Ya. Pengalaman saya itu kemarin enggak, 2021 sendiri, 2022 sendiri. Tapi memang apa mungkin dari produk aplikasinya, mungkin saya pakai aplikasi itu terlalu besar, padahal 2021 itu asli semua. Maka saya kompres dengan PDF sangat apa itu? Hasilnya nggak jelas nih Pak. Oh ya, hasilnya nggak jelas. Oke. Ya. Ya, itu bisa jadi dari aplikasinya Pak, karena untuk kompresi sendiri kan masing-masing ya, gitu ya. Ada yang kompresinya bagus tapi hasilnya jelek, artinya kompresi dia bisa mengkompresi sampai kecil sekali, tapi hasilnya malah blur gitu loh. Ada juga yang kompresinya bagus tapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Biasanya kompres pakai apa Pak? Kalau di internet kompres biasanya pakai PDF itu Pak, I love PDF. Oh iya. Yang di online ya Pak ya. Online Pak ya, betul. Iya, itu sebenarnya cukup bagus Pak itu.
Cuma dari scan-nya, hasil dari scan-nya dulu gitu. Ada kualitas scan-nya. Itu mungkin Bapak kan yang di scan asli, tapi hasilnya dianggap fotokopi gitu ya Pak ya, nggak asli gitu. Iya, betul. Iya. Karena saya pakai cam scanner itu loh, Pak. Iya. Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Sudah Pak, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lain sekitar yang mau ditanyakan ke Mas Fatah. Bapak Ibu. Ya, dari siapa yang? Ibu apa Bapak ya? Ibu apa Bapak Mas? Tidak kelihatan. Monggo. Iya. Bapak, Pak. Oh, Bapak. Iya. Nggih. Nyun sewu Pak, ini saya agak telat bergabung, jadi barangkali pertanyaan saya nanti sudah dibahas, tapi saya belum tahu, makanya saya barangkali ada pengulangan pertanyaan, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk pertanyaan saya ke Mas Fatah, Nyun sewu, kami kan dari Kecamatan Tanjung itu pada bulan Maret kemarin itu kan sudah pernah upload di link BKD untuk persyaratan pengajuan jabung awal, Pak. Nah, untuk ini berarti harus mengajukan lagi apa enggak usah, Pak? Itu aja pertanyaan kami. Matur nuwun. Ya. Dulu berarti ikutnya yang TMS ya, gitu ya. Di TMS ya. Betul, Mas. Ya. Di TMS. Selama masih tidak ada perubahan data enggak Pak? Enggak ada. Kecuali ya, selama masih tidak ada perubahan data. Dan gini, kemarin TMS-nya itu karena apa? Karena sudah KP gitu ya? Iya, sudah KP dan Pak Mas, harus terbentuk aturan baru yang UKOM itu harus UKOM sih kemarin itu. Iya, oke. Ya, selama masih tidak ada perubahan datanya jenengan itu nggak apa-apa. Ya. Berarti nggak usah upload lagi nih Mas? Ya, kita kan datanya masih ada. Oke, matur nuwun Mas. Itu aja. Mohon maaf Mas Fatah, barangkali SKKP-nya yang bersangkutan kemarin belum baru KP kemarin di April atau di 2022. Kalau di April kan barangkali belum diupload toh SKKP. Iya. Nanti mungkin menambahkan. Iya, artinya kalau sudah ada perubahan data berarti harus ini mengusulkan yang baru gitu. Kebetulan kan kami TMT-nya Oktober 2022 dan sudah diupload, Pak. Sudah diupload kami dari Tanjung ini. Iya. Tidak ada perubahan data ya, berarti ya. Kalau dari Oktober kayaknya enggak ada. Iya, enggak ada ya. Iya. Kan sudah Oktober. Nggih, berarti. Kan kami kan mengajukannya berarti bulan Maret berarti. 28 Maret kalau enggak salah itu. Ya, jelas Pak? Jelas nggih? Iya, jelas Pak. Oke. Jelas Mas. Nah, selanjutnya atau cukupkan saja kita lanjut ke sesi teknis. Monggo Bapak Ibu, atau ada pertanyaan lagi atau kita masuk ke sesi selanjutnya, teknis pengupload dan dokumen ke sistem. Oke, saya ya, saya hitung sampai 10 ya. Kalau sampai 10 tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi berikutnya saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kalau itu dari saya akhiri dulu, cukup. Kita langsung saja masuk ke sesi teknis. Bagaimana cara untuk
mengakses form usulan jabatan fungsional dan apa-apa saja yang akan dan harus diupload. Selanjutnya kita serahkan kepada host kita, Pak Gofur. Monggo Pak Gofur. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatah yang telah mengantar tadi dan menambahkan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru untuk melakukan jabatan fungsional khususnya untuk guru. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana teknis penguploadan dokumen yang perlu diupload melalui link aplikasi dari BKP SDMT. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan atau yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebelum nanti proses upload atau mengakses link yang nanti akan di-share. Linknya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu dalam waktu mungkin 2 atau mungkin sampai 1 bulan yang akan datang, mohon grup itu dipin di atas sendiri supaya nanti ketika ada informasi apa-apa Bapak Ibu tidak tertinggal, seperti itu ya. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Di sini ada berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan jabatan fungsional. Dari pengalaman pertama setelah uji kompetensi kemarin, Bapak Ibu guru sudah mengikuti. Yang pertama ada scan SK CPNS. Seperti yang telah tadi disampaikan oleh Mas Fatah, bahwa seluruh dokumen yang di-scan itu asli. Ya, asli. Yang kedua ada scan SK PNS. Kemudian yang ketiga, scan ijazah terakhir. Jadi cukup ijazahnya saja, tidak usah sampai ke transkrip nilainya juga, karena nanti ukurannya juga akan berubah ketika ditambahkan oleh Bapak Ibu ada transkripnya seperti itu. Kemudian scan sertifikat latsar atau prajabatan seperti itu. Kemudian scan sertifikat program guru induksi. Yang selanjutnya scan SKKP terakhir dari Bapak Ibu. Kemudian scan SK sertifikat pendidik. Nah, untuk yang sertifikat pendidik ini opsional. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang belum memiliki sertifikat pendidik, ya tidak usah untuk di-upload seperti itu. Kemudian ada scan SKP tahun 2021. Kemudian scan SKP tahun 2022. Ini terpisah ya, jangan dijadikan satu file karena berdasar dari gelombang yang kemarin jadi satu itu banyak sekali yang tercampur atau urutan filenya tidak urut seperti itu. Jadi di gelombang ini kami dari tim BKP SDMT memisah antara SKP 2021 dan 2022. Kemudian scan sertifikat uji kom. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi, kalau misalkan besok ketika pengumuman hasil uji kompetensi sudah diumumkan, kemudian sudah bisa diunduh sertifikat uji komnya, silakan Bapak Ibu bisa menyertakan. Akan tetapi jika sertifikat uji komnya belum keluar, ya tidak terlebih dahulu tidak apa-apa. Nanti kami akan memakai data secara kolektifnya. Semua berkas adalah hasil scan asli dokumen, dapat terbaca, tidak terbalik, dan tidak terpotong. Jadi semuanya silakan disiapkan mulai hari ini. Ya. Nanti untuk file ini saya kirim juga nanti ke grup, biar nanti buat acuan dari Bapak guru semuanya. Untuk uploadnya selama 5 hari dimulai dari besok, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi sampai dengan hari Selasa. Nanti hari Selasa jam 23.59 sistem akan otomatis tertutup, Bapak Ibu tidak bisa menguploadnya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya selama 5 hari dari mulai hari Jumat, besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Untuk ukuran file, untuk semua file kecuali SKP itu adalah 250 KB. Kecuali SKP karena SKP memang lembarannya banyak, jadi jumlahnya adalah 2 MB. Seperti itu. Jadi ini untuk file-file yang dibutuhkan atau disiapkan untuk diupload.
Kemudian selanjutnya kita akan mengakses link yang nantinya Bapak Ibu bisa mengupload. Jadi nanti linknya akan saya bagikan di grup juga. Jadi ketika nanti linknya sudah dibuka, nanti tampilan dari link tersebut adalah seperti ini, guys, Bapak Ibu. Pengajuan berkas usulan jabatan fungsional guru pengangkatan pertama setelah uji kompetensi. Ini adalah linknya. Kemudian silakan masukkan NIP panjenengan. Jadi NIP panjenengan itu kami dapat dari daftar guru-guru yang mengikuti uji kompetensi yang pangkatnya sudah 3C atau lebih, yang belum diangkat menjadi jabatan fungsional atau dalam kata lain masih pelaksana guru. Jadi namanya sudah ada di sini sejumlah 231 guru seperti itu. Selain dari guru-guru 231 ini, maka tidak akan bisa mengakses seperti itu karena aksesnya adalah berdasarkan dari nama-nama yang didaftarkan uji kompetensi oleh Dinas Pendidikan. Mohon izin, saya mungkin menggunakan salah satu NIP dari Bapak Ibu untuk contoh saja, nggih. Mohon izin, Bapak Hernariadi. Mohon izin, Ibu Hernariadi. Saya mohon izin menggunakan NIP-nya sebagai contoh saja, nggih. Mohon izin, Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan NIP panjenengan di sini, dimasukkan. Misalkan tadi saya pakai NIP-nya Bu Herna Diadi, kemudian cek NIP Anda. Ya, setelah NIP panjenengan dimasukkan, kemudian cek NIP Anda, cek. Nah, sistem akan loading, nanti di sini akan ada tulisan NIP telah ditemukan. Artinya, ketika NIP telah ditemukan, berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Masukkan NIP dengan benar, tanpa spasi, cek NIP, kalau sudah ditemukan, berarti data panjenengan sudah masuk. Jadi usulan dari Dinas Pendidikan sudah masuk ke PKD, kemudian panjenengan tinggal langsung mengklik next. Ketika next, nanti akan ada tampilan seperti ini, pengajuan berkasnya. Jadi ini adalah form untuk upload berkas-berkas yang tadi, yang telah saya jelaskan, yang telah harus disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah nama. Nama yang Dinas Pendidikan berikan ke kami, ke BKPSDMD, itu adalah nama-nama tanpa gelar. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru menambahkan gelar di masing-masing nama. Untuk gelarnya disesuaikan dengan EYD. Misalkan SPD ya, misalkan ini Ibu Hernariadi SPD, ya SPD seperti ini ya, sesuai dengan iya seperti ini. Jadi sesuai dengan EYD seperti itu, ya. Atau mungkin ada SD-nya, SPD SD seperti itu, ya. Jadi disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu semuanya miliki seperti itu. Karena nama-nama yang dikirimkan oleh dinas kepada kami di BKPSDMD itu tidak ada gelarnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk NIP ini tidak bisa diedit, jadi ini sudah paten, jadi tidak usah diubah-ubah. Kemudian jabatan, silakan isi sesuai SKPNS. Jadi SKPNS Bapak Ibu itu di situ tulisannya apa? Pelaksana guru kah atau calon ahli pertama apakah? Jadi Bapak Ibu nanti lihat SKPNS dulu sebelum mengisi kolom jabatannya Bapak Ibu. Jabatan yang sekarang, ya. Nah, jabatan yang akan diusulkan itu kan guru ahli muda semuanya, ya. Kecuali yang nanti yang mohon maaf tidak lulus, itu berarti nanti ke guru ahli pertama. Nanti kami akan meng-cross-check siapa-siapa yang lulus dan tidak lulus. Jadi nanti yang tidak lulus otomatis nanti akan berpindah guru yang diusulkan guru ahli pertama seperti itu. Ini kami membuatnya sebagai contoh dan sebagai doa juga supaya Bapak Ibu guru semuanya lulus semuanya. Jadi ahli muda semua. Seperti itu. Jadi jabatan silakan isi sesuai dengan SKPNS yang Bapak Ibu guru miliki seperti itu. Nanti dilihat dulu sebelum mengisi jabatan, kolom jabatan. Dilihat di kolom SKPNS-nya seperti itu. Kemudian unit kerjanya. Barangkali unit kerja yang sekarang Bapak Ibu berbeda dengan yang ada di dalam sistem kami.
silakan bisa diubah. Ini bisa diubah. Silakan ya. Bisa diubah. Kemudian pangkat atau golongannya silakan dipilih salah satu ya. Ini kenapa kok pilihannya mulai dari 3C ya, karena berdasarkan aturan kemarin bahwa yang harus mengikuti uji kompetensi adalah yang sudah pangkat 3C ke atas. Kemudian untuk upload SKPNS. Nah, di sini sudah ada scan dokumen asli, bukan legalisir atau hasil fotokopi. Kemudian penamaan filenya, mohon diperhatikan gitu Bapak Ibu. Contoh format penamaan filenya, misalkan ini kita akan mengupload SKCPNS. Jadi nama filenya sebelum diupload itu di-rename dulu ya, diubah dulu, ubah nama filenya dulu. SKCPNS underscore, misalkan namanya Ahmad Pur, misalkan. Maksimal ukurannya adalah 250 kilobyte. Formatnya PDF. Selain PDF tidak bisa. Misalkan Bapak Ibu JPG, misalkan JPG itu kan untuk foto, itu nanti tidak akan bisa, tidak akan bisa terupload ke sistem kami seperti itu. Kemudian SKPNS juga sama, ketika mau mengupload silahkan rename dulu nama filenya SKPNS underscore nama Bapak Ibu semuanya. Maksimal ukurannya diperhatikan. Kalau ada upload yang gagal berarti dimungkinkan formatnya tidak PDF. Kalau tidak, ukuran filenya terlalu besar. Seperti itu. Kemudian, SKP tahun 2021. Silakan. Untuk penamaannya diperhatikan juga. Oke. Kemudian, upload SKP tahun 2022. Nah, di gelombang yang sebelumnya, memang kami jadikan satu. Upload SKP 2 tahun terakhir. Seperti itu. Bukan seperti ini. Tapi untuk gelombangnya ini, gelombangnya Bapak Ibu, itu sudah kami pisahkan antara 2021 dan 2022. Masing-masing 2 MB. Insya Allah, kalau misalnya 2 MB, baik SKP tahun 2021 maupun 2022, di-scan tidak akan sah seperti itu. Ya. Yang penting jangan dikompres dengan kompres yang ekstrim. Ya. Kemudian selanjutnya, sertifikat pendidik atau serdik ini opsional. Jadi bila yang memiliki silakan diupload, yang tidak memiliki ya tidak usah diupload. Kemudian sertifikat program induksi pasti Bapak Ibu guru semuanya memiliki semuanya. Ingat juga penamaan filenya. Kemudian sertifikat lasar atau prajab dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian upload ijazah terakhir. Ijazah terakhir tanpa transkrip nilai. Kemudian SKKP terakhir. Berarti kalau yang 3C berarti SKKP 3C-nya, kalau yang 3D berarti SKKP 3D, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat uji kompetensi. Ya, sertifikat uji kompetensi. Ini juga opsional, kalau besok sertifikatnya langsung keluar, jadi monggo Bapak Ibu bisa menguploadnya, kalau belum tidak usah diisi. Kemudian di sini ada peringatan. Mohon masukkan email aktif dengan benar. Jika belum sesuai, silakan edit. Kalau misalkan email dari Bu Herna ini ternyata kurang pas, bisa diedit, silahkan. Disesuaikan dengan yang Bapak Ibu sekarang gunakan. Seperti itu. Karena nanti semua notifikasi itu akan muncul di email panjenengan. Panjenengan selama nanti kegiatan upload dokumen, dimohon untuk selalu memonitor email panjenengan. Jadi sering-sering buka email panjenengan. Baik itu di inbox, di kotak masuk, maupun di spam. Kadang-kadang ada pemberitahuan yang tidak masuk inbox, tapi masuknya spam. Di monggo. Jadi nanti di email panjenengan itu ada informasi terkait dengan berkas panjenengan sudah lengkap dan disetujui juga ada, atau memerlukan revisi, juga infonya di email. Jadi emailnya mohon untuk selalu dimonitor selama proses pengajuan dokumen ini. Jadi kalau misalkan email yang nanti terdaftar seperti ini, misalkan punyanya Bu Hernariadi kurang pas, silakan diperbaiki. Seperti itu. Biasanya Bapak Ibu guru sekarang pakainya email akun didik, silakan ubah jadi email didik, silakan apa-apa. Yang penting email tersebut aktif dan terpasang di HP panjenengan. Karena nanti semua notif sekali lagi masuk ke email tersebut.
email yang didaftarkan ini, baik di inbox maupun spam. Nah, di sini ada ketentuannya. Kesalahan email mengakibatkan tidak mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut. Silakan edit secara mandiri kolom email jika perlu. Kemudian pastikan file yang Bapak Ibu unggah sudah benar dan sesuai ketentuan. Harap cek email secara berkala untuk mengetahui tindak lanjut. Jadi nanti setelah semuanya ini di-upload, nanti panjenengan tinggal submit. Submit, nanti berhasil, kemudian nanti ketika tim verifikasi sudah mau verifikasi, nanti akan ada notif di inbox panjenengan bahwa selamat pengajuan dokumen Anda telah lengkap dan disetujui. Tapi kalau yang memerlukan revisi, mohon maaf, berkas Anda perlu revisi. Seperti itu. Oke. Seperti itu, mungkin untuk teknis dari upload filenya, saya kira Bapak Ibu guru bisa mengikutinya karena insya Allah mudah lah, mudah. Ya. Yang perlu diperbaiki paling ini nama. Sekali lagi, nama, ya. Nama itu perlu diperbaiki, disesuaikan, ditambahi dengan gelar yang panjenengan miliki sekarang. Kemudian jabatan, silakan isikan dengan SKPNS yang panjenengan miliki. Kemudian pangkat golongan bersama. Nah, yang file-file tadi sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan, ukurannya 250, kecuali SKP 2 MB. Seperti itu. Kemudian email, jangan lupa email, karena semua pemberitahuan itu masuk ke dalam. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk revisi, barangkali nanti, ya semoga saja tidak ada yang revisi, ya, karena sudah dijelaskan seperti ini, mudah-mudahan tidak ada yang revisi. Ya, kalau revisi, nanti revisi kami beri kesempatan 1 kali, jadi dimohon nanti untuk email revisinya diperhatikan dengan baik-baik. Apa yang perlu direvisi, kemudian revisi itu maksimal 2 hari. Ya, 2 hari setelah panjenengan dapat email revisi. Jadi, sekali lagi, dimohon kepada Bapak Ibu untuk selalu memonitor email, kotak masuk maupun spam yang didaftarkan, email yang didaftarkan ke dalam sistem kami. Karena waktunya terbatas, kita juga dikejar deadline, jadi mohon bantuan, mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti pengajuan jabatan fungsional panjenengan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Seperti itu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya yang bisa saya sampaikan. Untuk lain-lain bisa nanti kita di sesi tanya jawab. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti yang bertanya seperti biasa raise hand, nanti dari saya nanti unmute dari sini. Yeah. Oke, ini kita ada yang raise hand, ada 2 orang. Pertama Pak Zainal Arifin. Yeah. Monggo Pak Zainal Arifin. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Pak Gofur. Ini tadi terkait pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan oleh Pak Dwi Andi, itu kan sebelumnya menanyakan bahwa kalau datanya sudah ada tidak perlu upload lagi berkas. Sedangkan tadi kita kan harus mengupload Ujikom yang sertifikatnya insya Allah besok. Nah, syarat untuk memasukkan Ujikom kan di situ juga ada beberapa file yang memang harus diupload kembali. Sehingga ketika disubmit kan ada, kalau kita tidak upload berkas lagi, nanti tidak dapat submit. Artinya ada yang tertinggal seperti itu. Itu yang ditanyakan. Jadi apakah tetap mengupload ulang atau kita sesuai prosedur? Kalau sesuai prosedur, maka di sertifikat Ujikom itu juga tidak mungkin hanya diisi Ujikom, tapi file-file yang lainnya pun harus diisi, gitu Pak. Kedua, terima kasih tadi berkenaan dengan penamaan file. Jadi kan kalau data yang sudah dikirim, barangkali SKCPN saya dulu loh, maksudnya waktu Maret. Sedangkan sekarang sudah ada penjelasan kan, berarti penamaan file tersebut juga harus jelas. Maaf, ini pertanyaan melebar ya. Dan yang terakhir pengalaman begini Pak. Taruhlah kita sudah mengisi email dan menggunakan akun Belajar ID dan itu sudah sesuai diisi perasaan kita gitulah. Kemudian setelah udah beres, dikirim submit, itu ternyata kita ada kekurangan sehingga apapun itu kan notifikasinya kan melalui email.
ternyata email kita itu salah. Dan kita apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita sudah kirim berkas dan BKD pun mengirimkan email ke email tersebut, sedangkan ternyata email itu salah, sehingga konsekuensinya kita tidak mendapatkan notifikasi. Jadi itu bagaimana Pak? Karena kemarin juga kasusnya ada yang seperti itu berkenaan dengan salahnya email. Terima kasih atas waktunya Pak Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Arifin. Pertanyaannya super sekali ya. Ini pertanyaannya luar biasa terkait dengan sertifikat uji kompetensi. Oke. Terkait ya pertanyaan pertama tentang sertifikat uji kompetensi yang memang harus dilampirkan kalau misalkan besok di tanggal 16 Juni sudah keluar. Jadi setelah kami berdiskusi dengan tim PKPSDMB, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatah juga bahwa selama tidak ada perubahan data tidak usah mengupload ulang. Akan tetapi di sini kan ada perubahan data, berarti kan ada sertifikat uji kompetensi yang harus diupload, berarti itu termasuk dalam kategori perubahan data. Jadi Pak Zainal Arifin dan kawan-kawan yang mungkin di periode Maret kemarin sudah upload data, berarti bisa di-upload ulang, tidak apa-apa, karena nama panjenengan juga sudah masuk dalam sistem yang mengikuti uji kompetensi. Ya, Pak Zainal Arifin ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu berarti upload ulang Pak, ya, seperti itu. Kemudian penamaan file kalau misalkan yang sudah terkirim, tapi ya sudah tidak apa-apa karena memang sudah terkirim, karena foldernya juga sudah ada. Foldernya juga ada di gelombang yang dulu di Maret di pengangkatan sama yang di TMS kan. Tapi kalau misalkan sudah 3C dan otomatis pasti akan ada perubahan data uji kompetensi, jadi otomatis upload ulang. Jadi setelah kami berdiskusi dengan tim, jadi walaupun yang sudah mengupload di bulan Maret, tetap upload ulang saja. Toh dokumen panjenengan masih ada di komputer panjenengan, nggih. Tidak hilang, nggih. Scan-scanannya, nggih, Pak Zainal, nggih. Halo? Ya, jadi seperti itu. Kemudian masalah email. Kalau misalkan emailnya salah, lah ini mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sebelum submit, dimohon berkali-kali ya 3 kali nggak apa-apa, sunah Rasul ya, dicek emailnya apakah sudah benar atau belum. Kalau misalkan selama 5 hari, ya, selama 5 hari itu kan proses upload. Jadi selama proses upload, kami pun dari tim PKPSDMB juga mau verifikasi. Jadi dokumen yang masuk itu langsung kami verifikasi. Kemudian nanti akan ada email. Jadi dimohon selama 2 minggu ke depan email panjenengan selalu dimonitor. Kalau misalkan tidak ada apa-apa di email, panjenengan bisa memberitahukan melalui grup seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan tidak ada apa-apa di email panjenengan, bisa laporan di grup pengangkatan itu. Kemudian nanti kita dari tim akan mengecek apakah email panjenengan itu sesuai dengan yang panjenengan input atau belum. Seperti itu. Jadi semua keluhan, semua apa, silakan dibahas di grup seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi termasuk dengan email yang salah mungkin ya. Semoga saja tidak ada kesalahan untuk menginputkan email, karena itu krusial sekali, karena itu yang paling terpenting. Ya. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan dari Pak Zainal Arifin. Pak Zainal, apakah masih bersama? Orangnya mana? Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Zainal Arifin. Dan yang kedua dari Bu Nani Hermawati. Bu Nani Hermawati, monggo untuk open mic. Suaranya belum masuk, Bu. Suaranya belum bisa terdengar. Masuk suaranya, kan? Ya, ini baru masuk. Silakan, Bu. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, ketika di SK3C gelar MPD saya sudah masuk, apakah nanti ketika penguploadan ijazah terakhir, ijazah S2 saya yang diupload gitu? Terima kasih Pak, itu pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih. Kalau di SKKP sudah tercantum di situ,
gelarnya, berarti otomatis yang di-upload adalah ijazah S2-nya. Seperti itu, nggih. Jelas, nggih? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti jelas, nggih. Apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu semuanya pahami, dan mudah-mudahan mulai besok bisa Bapak Ibu praktekkan. Monggo, ada pertanyaan lagi? Atau cukup jelas? Tidak bingung, ya? Tidak bingung, ya? Izin menambahkan, Mas Gufur. Ya, silakan, Mbak. Punten Bapak Ibu, ini mohon izin menambahkan. Ini kalau nggak salah di grup ini kan kita belum masuk semua dari 231, kurang lebih kalau nggak salah tadi ada 10 orang belum masuk. Dan di sini kan juga belum ikut Zoom semua, nggih. Barangkali Bapak Ibu ada teman-temannya yang yang kenal dan belum masuk, diberitahukan, mohon bantuannya untuk bisa diberitahukan, karena ada kayak kemarin yang di gelombang pertama ada yang tertinggal 1 orang karena yang bersangkutan itu tidak aktif, jadi tidak menanyakan dia di di emailnya anteng, tidak ada pemberitahuan apapun, tetapi padahal sudah masuk grup tapi tidak menanyakan ke kami, dan kami sudah memberitahukan ke tim dinas, ini orangnya bagaimana, belum upload, tetapi tidak ada konfirmasi sama sekali. Jadi mohon semua kepada Bapak Ibu untuk apabila emang nama Bapak Ibu belum ada email atau tidak bisa cross check ke kami apakah nama Bapak Ibu sudah file-filenya sudah masuk atau belum, seperti itu. Karena nanti di tahap akhir bagi Bapak Ibu yang sudah mengupload berkas itu nanti yang namanya akan kita usulkan ke sana ke BKN dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mohon sekali ya Pak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang emang belum ikut ke WA ataupun yang belum ikut Zoom meeting ini untuk menginformasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ani atas tambahannya. Jadi dimohon bantuannya Bapak Ibu yang mungkin tahu yang belum masuk grup, silahkan untuk beritahukan. Untuk selanjutnya Pak Amin Suarjo. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama pertanyaannya kalau tadi dengan Bu Nani Hermawati itu kan ijazahnya S2 ya. Kalau kami kan ada yang SE dan ada SPD, Pak. Jadi ini dua-duanya, karena ini kan dua-duanya S1. Dua-duanya apa ijazah yang terakhir yang diambil, SPD-nya? Atau biasanya kan saya upload dua-duanya di double antara SE dan SPD-nya. Terima kasih Pak, itu saja. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Suarjo atas pertanyaannya. Jadi yang disertakan di sistem kami, gelarnya itu gelar yang sesuai dengan ada di SKKP-nya Pak. Ya, silakan nanti Bapak bisa mengecek di SKKP terakhir Bapak, itu di situ gelarnya apa Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti dua-duanya. 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 Ya, dua-duanya disertakan. Ijazahnya dua-duanya disertakan di SE dan SPD. Siap, oke. Kasih. Jelas nih Pak? Iya. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi terkait dengan teknis dan dokumen yang dipersiapkan. Di proses upload, nanti Bapak Ibu bisa mulai hari besok, sambil menunggu pengumuman uji kompetensi. Silakan, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Baik. Silakan, Pak Dwi. Matur nuwun Mas Gofur. Ini menegaskan saja Mas. Tadi kan pertanyaan saya apa yang kemarin periode April sudah upload harus upload ulang. Ternyata tadi Mas
Ustadz Jenal kan menanyakan, berarti nanti kita tetap harus upload ulang, Mas, apa gimana, Mas? Berarti apa hanya di menu uji kom saja atau bagaimana, Mas? Jadi upload ulang, Mas, Pak. monggo. Upload ulang. Karena data panjenengan mengalami perubahan karena tadi harus uji kompetensi kan. Nanti di uji kompetensi itu kan ada hasilnya, lulus atau tidaknya. Jadi perlu upload ulang lagi kita. Jadi jawabannya adalah upload ulang walaupun sudah mengajukan periode Maret April kemarin. Seperti itu nggih, Pak Dwi Andi. Oke, matur nuwun, Mas. Oke. Untuk selanjutnya Pak Irfan Nawawi. Silakan, Pak Irfan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Mau menanyakan, Pak, nanti ada email perbaikan email. Di situ kan ada 2 email. Yang kayak kemarin kan uji kompetensi itu kan email belajar ID. Sedangkan di Dapodik kan email pribadi. Nah, nanti di pembentukan emailnya menggunakan belajar ID atau email yang sinkron dengan Dapodik, Pak. Oh, ya. Terkait dengan email yang didaftarkan di sistem kami, terserah Bapak. Yang penting yang Bapak syukur-syukur, yang Bapak terpasang di HP Bapak. Karena nanti semua notifikasi itu masuk ke situ, Pak. Jadi yang emailnya terpasang di HP atau di komputer panjenengan, yang passwordnya tidak lupa. Kan kadang-kadang ada orang yang punya email, berapa email, gitu, tapi ada yang tidak digunakan karena mungkin passwordnya lupa dan sebagainya. Jadi yang email yang aktif, Pak, terserah, baik itu akun belajar ID atau akun Gmail biasa, silahkan. Yang penting yang Bapak gunakan aktif seperti itu, nggih, Bapak. Halo? Ya, itu jawaban dari pertanyaan Pak Irfan. Jadi email yang aktif, yang gunakan sehari-hari seperti itu. Tidak harus akun ID, belajar ID seperti itu, nggih. Bu Nafiko. Silakan Bu Nafiko, open mic dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, tadi setelah data sudah diupload, terus tekan back apa tekan submit, Pak? Saya kurang jelas. Ya. Jadi makasih, Pak, pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Nafiko atas pertanyaannya. Jadi setelah semua data itu sudah panjenengan masukkan ke dalam form, langkah yang terakhir adalah submit, disubmit. Kalau back nanti kembali lagi, ya. Jadi di submit nanti akan ada peringatan di situ, ada pemberitahuan bahwa pengajuan panjenengan sudah terkirim. Nah, setelah terkirim itu nanti dari tim DKP SDMD kan melaksanakan verifikasi. Nah, dari hasil verifikasi itu apakah berkas panjenengan itu direvisi atau enggak, nanti juga ada email yang masuk ke email panjenengan. Kalau tidak revisi, berarti nanti ada selamat, berkas Anda telah disetujui. Tapi kalau misalkan revisi, mohon maaf, dokumen perlu perbaikan. Seperti itu. Ya. Berarti setelah di-upload semua, di-submit ya, Pak? Ya, betul. Di-submit. Betul. Ya, makasih Pak pencerahannya. Selanjutnya Pak Budi Setiawan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mau bertanya, apabila kan contoh punya saya itu SKPNS-nya bukan hilang ya Pak, itu kena musibah nggak ada, cuma fotokopinya itu ada, itu gimana Pak? SKPNS-nya hilang? Ya kena itu apa ya, lumpur gitu Pak, hancur. Itu gimana? Ya kalau misalkan apa namanya SKPNS-nya tadi hilang atau mungkin hancur atau mungkin apa, boleh pakai SK fotokopi tapi dilegalisir ya. Legalisirnya legalisir BKD. Ya. Oh iya Pak. Ya. Legalisirnya legalisir BKD. Ya, makasih Pak.
Yang penting bukan hilangnya di Bang Jateng, bukan ya Pak ya? Enggak. Bang Jateng aman, Pak. Intermezzo Pak, kayaknya tegang-tegang banget ya Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Musibahku. Jelas ya Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu semuanya, apakah sudah jelas? Bisa direspon? Sudah jelas. Jelas, Pak. Sudah Tidak jelas, ada Pak. pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Tidak ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup? Cukup, Mbak Pak, Ani, cukup. Mas Fatah? Sudah cukup? Mbak Ani, Mas Fatah? Atau ada tambahan? Kita coba. Cukup, Pak? Cukup. Ya, oke. Kalau cukup, sebelum kita... Cuman linknya aja paling absen mungkin. Oh iya, link absen dan nanti link upload dokumen nanti linknya akan di-share besok, ya. Sesuai dengan. Untuk link absen ada di kolom chat, Pak. Ya. Untuk link absen ada di kolom chat. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin, Mas Fatah, dan semua Bapak Ibu guru yang telah bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Saya sebagai host dan moderator ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum diakhiri, saya mohon untuk foto bersama, ya, foto bersama. Silakan yang kameranya masih off di on kan, bersama. Silakan. Dalam hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu untuk silakan bayar. Untuk memasang pose terbaik. 1, 2, 3. Ayo bebas, satu lagi. Pendaftaran Ugris sudah diterima. 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.